Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cinta Belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didi di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan membahas soal untuk materi kimia unsur, kimia kelas 12. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur yang lain. Hal ini disebabkan untuk gas mulia ini terletak di golongan 8A, sehingga konfigurasi elektronnya dipastikan Ns2Np6 ya, kecuali helium. Berarti dari sini S dan P-nya ini terisi penuh. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu subkulit S maupun P pada kulit paling luar terisi penuh elektron. Kedua, pasangan unsur gas mulia berikut yang senyawanya dapat disintesa adalah unsur golongan gas mulia helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Ini ada yang bisa disintesa, ada yang belum bisa disintesa. Sampai detik ini helium, neon, dan argon ini belum bisa disintesa dikarenakan energi ionisasinya terlalu besar. Sedangkan kripton, xenon, dan radon ini sudah dapat disintesa. Oke ya, terutama xenon ini yang terbanyak. Berarti pasangannya adalah xenon dan kripton. Berarti yang A. Berikutnya, beberapa sifat unsur sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai konfigurasi Np6, titik didihnya tinggi, kereaktifan rendah, berupa gas diatomik dan mudah larut dalam air. Yang ditanyakan adalah sifat gas mulia. Yang pertama Np6, ini tepat, titik didihnya tinggi, kereaktifannya rendah. Ini ya tepat juga ya, kurang reaktif karena energi ionisasinya terlalu besar ya, sehingga sulit bereaksi. Berupa gas diatomik salah karena semua gas di golongan 8A ini bersifat monoatomik. Mudah larut dalam air juga salah ya. Berarti yang paling tepat adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Berikutnya untuk nomor 4, berikut ini pemanfaatan gas mulia yang kurang tepat. Helium untuk pengisi balon udara, ini benar. Neon untuk lampu hias, ini juga benar. Kripton sebagai standar meter internasional, betul, karena 1 meter secara internasional menggunakan standar dari kripton. Xenon untuk lampu blitz, ya ini yang salah ya. Dikarenakan xenon ini bisa dipakai untuk obat bius. Radon terapi kanker, benar, karena radon bersifat radioaktif. Nomor 5, sebanyak 100 gram senyawa yang terdiri dari unsur Xe dan F. Ya, ada senyawa terdiri dari xenon dan fluorin. 100 gram, 77,5 gramnya xenon, berarti ini 77,5 gram, berarti sisanya 100 dikurangi 77,5 adalah 22,5 gram. Dikarenakan rumus itu selalu menggunakan mol, maka kita bagi dengan AR-nya masing-masing. AR-nya xenon di situ tertulis 131. AR-nya fluorin tertulis 19. Maka di sini hasilnya adalah 0,59, ini 1,18. Biar sama, semuanya saya bagi 0,59,
ini 1 dan ini 2. Sehingga dari sini bisa dipastikan senyawanya adalah XeF2. Berarti yang tepat adalah yang E. Nomor 6, unsur halogen yang bersifat oksidator kuat semakin ke atas, ya, berarti FCl, Bri, dan At, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin, semakin ke atas ini semakin bersifat oksidator. Sehingga oksidator terkuat di sini adalah fluorin, yang juga bermanfaat untuk pembuatan pasta gigi. Nomor 7, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat oksidator halogen semakin lemah. Ini benar, ya. Jadi FCl, Bri, dan At tadi kan semakin ke atas semakin bersifat oksidator. Berarti kalau ke bawah berarti semakin lemah. Berarti harga potensial reduksi dari unsur halogen adalah semakin ke atas semakin oksidator, berarti semakin mengalami reduksi. Otomatis semakin ke atas ini potensial reduksinya semakin besar. Ya, semakin besar. Potensial reduksi dilambangkan E0. Berarti E0 terbesar itu adalah miliknya F, ya, fluorin. Ini potensial reduksinya terbesar. Sehingga dari sini yang paling tepat adalah yang C. F lebih besar daripada Br. Yang A misalkan Cl kurang dari I. Nah, pada Cl lebih di atas daripada I, otomatis lebih besar. Maka bisa disimpulkan fluorin memiliki potensial reduksi terbesar di antara seluruh unsur yang ada di golongan 7A. Nomor 8, senyawa yang dapat merusak lapisan ozon tentunya adalah CFC, ya. CFC atau klorofluorokarbon, ya, atau CF2, Cl2. Nah, di sini ada A, D, dan E, dan pasangannya apa lagi? Yaitu nitrogen monoksida. Berarti yang tepat adalah yang D. Pernyataan berikut adalah sifat-sifat unsur halogen kecuali, ya, dapat membentuk garam dengan unsur logam, benar. Contohnya NaCl, ya, itu dengan logam golongan 1A. Unsur bebasnya berbentuk molekul diatomik, benar. Ada Cl2, ada Br2, ada I2. Titik didihnya dari atas ke bawah makin besar, benar. Ya, dikarenakan Mr-nya semakin besar, titik didihnya semakin besar. Mempunyai energi ionisasi lebih rendah dari gas mulia, juga benar. Karena semakin ke kanan energi ionisasinya semakin besar, maka paling besar ya gas mulia. Sifat oksidatornya bertambah dari atas ke bawah. Nah, ini yang kurang tepat. Seperti yang saya gambarkan di sebelumnya, semakin ke atas oksidatornya bertambah. Berarti kalau semakin ke bawah otomatis sifat oksidatornya berkurang. Nomor 10, berdasarkan urutan sifat oksidator unsur halogen, maka reaksi redok yang tidak mungkin. Oke. Tadi sudah saya tulis bahwa FCl, Bri, At semakin ke atas semakin bersifat oksidator atau mengalami reduksi. Jadi kalau ada F sama Cl, F yang mengalami reduksi. Kalau ada Cl sama I, karena Cl lebih di atas, otomatis Cl lebih mengalami reduksi daripada iodin. Berarti kalau tidak mungkin, ini artinya situasinya terbalik. Misalkan di sini Br2 yang A. Br2 ditambah 2F- menjadi F2 plus 2Br-. Dari sini kita lihat untuk bilangan oksidasinya, Br2 ini 0, F- ini min 1, F2 0, Br-
min 1. Berarti Br dari 0 ke min 1 mengalami reduksi, F-nya mengalami oksidasi. Padahal seharusnya kalau F dengan Br, F lebih di atas, F yang mengalami reduksi. Berarti ini tidak berlangsung. Bisa dibuktikan untuk B, C, D, dan E. Berarti dari sini yang tidak mungkin berlangsung adalah yang A. Nyala warna kuning yang digunakan untuk lampu kabut merupakan nyala dari logam rubidium. Ya. Untuk berikutnya, dari beberapa sifat unsur berikut, sifat unsur golongan alkali yang ditanyakan adalah alkali di sini. Untuk alkali golongan 1A, ya, yang pertama memiliki beberapa wujud salah karena dalam semuanya berwujud padat untuk golongan 1A. Memiliki beberapa bilangan oksidasi juga kurang tepat karena 1A ya plus 1, kecuali dia berwujud unsur bebas 0. Dapat bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Nah, ini yang benar. Memiliki beberapa wujud, nah, sama dengan yang nomor 1, otomatis salah juga. Ini semuanya padat, ya, 1 salah, 2 juga salah, 4 juga salah. Reduktor kuat benar, berarti 3 dan 5, yang D. Nomor 13, dua senyawa masing-masing diuji dengan tes nyala. Senyawa yang satu memberikan warna kuning emas dan senyawa yang kedua memberikan warna ungu. Berdasarkan hal ini dapat diramalkan bahwa senyawa 1 dan 2 tersebut berturut-turut adalah warna kuning emas. Ini hasil uji nyala dari natrium. Kalau yang kedua ungu ini kalium, ya. Seperti yang ada di dalam golongan 1A semuanya, ya. Ada litium, ada natrium, ada kalium. Litium ini warna merah, natrium tadi kuning, ya. Kalium di sini warnanya adalah warna ungu, ya. Rubidium, ada cesium. Rubidium ini ungu kemerahan atau biasanya juga disebut merah, dan cesium warnanya biru. Jadi dari sini yang paling tepat adalah natrium dan kalium. Senyawa-senyawa berikut yang mengandung unsur magnesium Mg. Kita lihat garam dapur itu NaCl, berarti tidak ada unsur Mg-nya. Soda kue itu NaHCO3. Garam Inggris itu MgSO4. Kaporit itu CaOCl 2 kali. Batu kapur otomatis CaO. Berarti yang ada unsur magnesiumnya adalah garam Inggris, yang C. Berikutnya untuk nomor 15, di situ ada unsur berelium dan unsur strontium. Ini ada di golongan 2A. Berelium lebih di atas, magnesium, kalsium, baru strontium. Berarti berelium lebih di atas daripada strontium. Sifat yang pertama, daya reduksi unsur Be lebih besar daripada strontium, ini benar. Energi ionisasi semakin ke atas otomatis semakin besar energi ionisasi. Betul juga nomor 2. Nomor 3, berelium lebih mudah bereaksi dengan O2 daripada strontium, ini salah. Dan hidroksida unsur berelium lebih sukar larut daripada strontium, salah juga. Berarti 1 dan 2 yang tepat. 16. Jika sifat unsur natrium
dibandingkan dengan magnesium, ya, natrium ada di 1A, magnesium ada di golongan 2A. Ya. Otomatis dari sini semakin ke kiri dan semakin ke kanan, ini semakin ke kiri yang tambah besar apanya? Jari-jarinya. Otomatis kalau semakin ke kanan yang tambah besar adalah energi ionisasi. Berarti kalau yang A, maka unsur natrium energi ionisasinya lebih besar, salah. Magnesium lebih besar. Jari-jarinya lebih kecil, salah, ya. Lebih bersifat oksidator. Ingat tadi semakin ke kanan semakin bersifat oksidator. Berarti Mg lebih oksidator. Sifat reduktornya lebih lemah, salah. Karena kalau semakin ke kiri kan semakin reduktor. Berarti natrium reduktornya lebih kuat daripada magnesium. Lebih bersifat basa, benar. Karena golongan 1A basanya lebih kuat dibandingkan golongan 2A. Berarti yang lebih tepat adalah yang E. Berikutnya nomor 17, beberapa kegunaan unsur atau senyawa berikut ini. Ada 5 kegunaan. Yang ditanyakan adalah kegunaan kalsium atau senyawanya. Bahan baku pupuk. Ya, kalau bahan baku pupuk ini kebanyakan kalau pupuk itu urea misalkan kan CO NH2 2 kali. Berarti kan di sini unsur nitrogen. Kalau peralatan masak kecenderungannya aluminium. Bahan baku semen Portland ini benar, ini karena Portland ada mengandung kalsium. Ya, ini benar. Menetralisir asam di lambung itu adalah MgOH 2 kali, ya, magnesium hidroksida. Pembentukan tulang juga kalsium. Berarti yang tepat adalah 3 dan 5, yaitu yang E. Nomor 18, logam alkali lebih reaktif dibandingkan logam alkali tanah. Alasan yang paling tepat adalah kalau kereaktifan, ya, itu pasti hubungannya dengan reaksi. Reaksi ini hubungannya dengan pelepasan elektron, ya, atau energi yang diperlukan untuk melepas elektron, yaitu berarti energi ionisasi. Jadi kalau yang ditanyakan ini reaktif, jadi jawabannya yang hubungannya dengan energi ionisasi, ya. Alkali lebih reaktif dikarenakan energi ionisasi alkali lebih kecil daripada alkali tanah. Ya, berarti di sini yang D. Atau berdasarkan sifat-sifat tadi, alkali kan 1A ini alkali. Kalau 2A itu alkali tanah. Kan semakin ke kiri yang tambah besar apanya? Jari-jarinya. Kalau semakin ke kanan adalah energi ionisasi. Berarti alkali lebih kecil energi ionisasinya. Kalau ke elektronegatifan sama juga energi. Di sini ke elektronegatifan, ya, ke elektronegatifan. Berarti 2A lebih besar. Otomatis kalau 1A alkalinya lebih kecil. Jadi alasan yang paling tepat adalah energi ionisasi alkali lebih kecil daripada alkali tanah. 19, di antara logam berikut ini yang menghasilkan reaksi paling dahsyat dengan air. Berarti 1A, ya. Jadi 1A ini kan tadi lebih reaktif dibandingkan 2A. Nah, 1A itu apa saja? Li, Na, K, RbCS. Semakin ke bawah ini semakin reaktif. Berarti dari sini yang ada Rb, ya. Rb karena tidak ada CS maka Rb yang terbesar. Berarti yang paling dahsyat dengan air reaksinya adalah rubidium. Nomor 20, senyawa magnesium yang digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung.
Oke, di sini berarti harusnya bersifat basa. Menetralkan asam kan berarti bersifat basa. Magnesium klorida itu MgCl2, ini hubungannya dengan air sada. Magnesium sulfat itu MgSO4 tadi, ini obat pencahar ya, obat pencahar atau cuci perut ya. Magnesium karbonat ada MgCO3, magnesium kromat itu MgCrO4, dan magnesium hidroksida itu MgOH 2 kali. Inilah yang bersifat bisa menetralkan kelebihan asam lambung. Selanjutnya untuk nomor 21, senyawa yang mengandung aluminium yang biasa digunakan untuk penjernihan air minum ya. Untuk penjernihan air itu digunakan yang namanya tawas ya. Tawas Al2SO4 3 kali. Kalau untuk membunuh kuman ya, untuk membunuh kuman itu digunakan namanya kaporit CaOCl 2 kali. Berarti dari sini yang paling tepat adalah tawas. Untuk bauksit ini rumus kimianya adalah Al2O3 kriolit Na3AlF6. Oke ya. Berarti dari sini yang digunakan untuk penjernihan air minum adalah tawas. Berikutnya nomor 22, di situ ada unsur X nomor atomnya 19 dan unsur Y nomor atomnya 20. Kita susun konfigurasinya. X 19 berarti saya menggunakan argon 18 4s1. Yang Y 20 berarti di sini argon 18 4s2, berarti untuk X ada di golongan 1A 4s1 ya, akhirnya di sini berarti 1A. Untuk Y golongan 2A, berarti dua-duanya ini adalah logam. Berarti X logam, Y logam. Berarti kemungkinan yang benar hanya C dan D. Tetapi di sini untuk sifatnya titik lelehnya, untuk titik lelehnya di sini kalau 1A sama 2A ini semakin ke kanan, titik lelehnya di situ semakin besar ya. Titik lelehnya ini semakin besar. Semakin besar. Berarti titik lelehnya 1A yaitu X lebih kecil daripada Y. Berarti yang tepat adalah yang C. Berikutnya nomor 23, di sini ada senyawa dan kegunaannya. Yang ditanyakan adalah yang paling tepat. Oke, yang pertama di situ ada magnesium sulfat. Ini tadi kan garam Inggris. Ini untuk obat pencahar ya atau pencuci perut. Salah berarti. Berikutnya KNO3, kalium nitrat, pemberi rasa pada makanan. Salah, ini yang benar adalah pengawet ya. Terus NaHCO3 ini adalah soda kue ya. Ini berarti pengembang roti, harusnya pengembang roti. SR ya, strontium bukan warna hijau. Strontium di sini
warnanya adalah merah bata. Salah juga, berarti C salah, D juga salah. Berarti yang tepat adalah yang E, CaO ini kapur, ya. Berarti untuk bahan bangunan yang tepat. Berarti yang E. Berikutnya, nama proses reaksi yang digunakan untuk mendapatkan unsur belerang. Yang A, Waller. Waller ini untuk fosfor, ya. Fosfor atau unsur P, ya, fosfor. Ya, belerang ini yang fras, ya. Kalau reduksi ini adalah silikon, bisa. Whole Herald ini untuk aluminium. Down ini untuk natrium. Berarti untuk mendapatkan unsur belerang digunakan proses namanya fras. Nomor 25, oksida unsur periode ketiga yang dapat bereaksi dengan asam dan basa berarti bersifat amfoter. Periode ketiga itu kan ada Na, ada Mg, ada Al, ada Si, P, S, Cl, dan Ar. Berarti dari sini yang bersifat amfoter adalah aluminium. Berarti Al2O3, berarti yang C. Nomor 26. Berikut ini data sifat-sifat unsur periode ketiga dari Na ke Cl. Ya, dari Na ke Cl, berarti semakin ke kanan. Yang tambah besar tentunya adalah energi ionisasi, keelektronegatifan. Ini sudah pasti. Sifat asam, ya, semakin asam, semakin oksidator. Nah, berarti kita cocokkan dari Na ke Cl, sifat logam bertambah. Salah, ya, karena semakin bersifat non logam, berarti 1 salah. 2, sifat non logam bertambah, berarti benar. Energi ionisasi berkurang, berarti salah. Sifat asam bertambah, benar. Keelektronegatifan berkurang, salah. Jari-jari berkurang, ini benar, karena semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri ini jari-jarinya tambah besar. Berarti kalau semakin ke kanan otomatis semakin kecil jari-jarinya, benar. Sifat basa bertambah juga salah. Berarti yang benar nomor 2, 4, dan 6, yaitu yang C. Nomor 27, oksida beberapa unsur di bawah ini jika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan larutan basa. Basa ini tentunya yang pertama dari 1A, 2A ini juga pasti basa. Berarti BaO dan Na2O ini sudah pasti basa. NH3 ini kalau berupa gas, kalau berupa larutan dia NH4OH, basa juga. SO2 ini sulfat dan seterusnya, berarti dia bersifat asam. Berarti kecuali yang D. Kalau CaO ini berupa larutan adalah CaOH 2 kali. Ini basa juga. Berarti yang bukan larutan basa, karena di situ larutan basa kecuali kan, berarti yang bukan otomatis SO2. Berikut ini adalah unsur dan kegunaannya. Pasangan antara unsur dan kegunaan yang paling tepat adalah untuk yang pertama, skandium untuk bahan pembentukan SCOH 3 kali ini kurang tepat. Skandium ini kalau dipadukan dengan aluminium ini bisa untuk pembuatan pesawat, ya. Atau juga skandium sendiri untuk alat olahraga bisa. Ya, untuk raket dan seterusnya itu, ya. Titanium industri logam benar karena ini seperti baja, ya, tapi lebih ringan. Krom untuk pemutih kertas bukan, ya. Kalau krom ini untuk anti karat. Anti karat biasanya pada bodi sepeda motor dan sebagainya. Mangan untuk industri pupuk juga salah karena mangan ini termasuk industri logam juga, ya. Kalau untuk mangan ini seperti baja, apalagi kalau berbentuk KMN4 itu merupakan oksidator kuat, ya. Dan untuk besi rangka jembatan ini benar. Berarti yang tepat adalah 2 dan 5, yaitu yang D.
Nomor 29, di situ ada kriolit, kaporit, bauksit, dan kalkopirit yang mengandung aluminium ya. Kriolit itu Na3AlF6 berarti mengandung aluminium. Satu benar. Yang kedua kaporit itu Ca dalam kurung OCl 2 kali, tidak mengandung, berarti salah. Bauksit itu Al2O3 berarti benar, mengandung aluminium. Kalkopirit itu CuFeS2 tidak mengandung ya, salah. Berarti 1 dan 3 yang A. Nomor 30 ada unsur Rst terletak di periode ketiga. Rst ya. Ingat di dalam susunan periode ketiga kan ada Na, ada Mg, ada Al, ada Si, ada P, S, Cl, dan argon. Ya, semakin ke kiri ini semakin bersifat basa, aluminium ini amfoter. Nah, semakin ke kanan ini cenderungannya bersifat asam. Nah, di sini unsur R memiliki sifat membentuk larutan asam. Nah, berarti lebih di kanan. Ini R. Unsur S dapat larut dalam larutan HCl maupun larutan NaOH. Berarti amfoter, bisa asam, bisa basa. Ini S. Unsur T bereaksi dengan air melepaskan gas hidrogen. Berarti di sini bersifat basa. Unsur T bersifat basa. Nah, yang diinginkan adalah dari kiri ke kanan. Berarti TSR. Berarti yang tepat adalah yang D. 31, di situ ada senyawa. Sifat-sifatnya, senyawanya berwarna, paramagnetik atau mudah ditarik magnet, membentuk ion kompleks dan memiliki tingkat oksidasi lebih dari 1. Ini semua adalah ciri-ciri periode keempat ya, atau logam transisi, logam golongan B. Berarti dari sini unsur yang berada di logam transisi adalah kromium, yaitu yang A. Karena barium ada di 2A, magnesium ada di 2A juga, kalium ada di 1A, dan natrium ada di 1A juga. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. 32. Di bagian tengah sistem periodik, sekelompok unsur yang dikenal sebagai unsur transisi. Yang tidak benar, hati-hati, tidak benar bahwa unsur-unsur ini adalah yang pertama, membentuk ion kompleks. Nah, itu adalah ciri khas transisi. Berwarna, betul. Bersifat katalitik atau mempercepat reaksi, betul. Ya, mempercepat reaksi atau disebut katalisator. Ya, katalitik, betul. Semuanya merupakan padatan pada suhu kamar. Kata semuanya ini yang menyebabkan salah ya. Karena ada yang berbentuk cair walaupun itu logam, yaitu air raksa. Hg ya. Juga dikenal sebagai unsur blok D, ini juga benar. Berarti yang kurang tepat adalah yang D. 33, di situ ada beberapa nama senyawa. Yang ditanyakan adalah yang mengandung besi. Ya. Hematit itu adalah Fe2O3, pirolusit itu MnO2, rutil itu TiO2, kalkopirit itu CuFeS2, magnetit itu adalah Fe3O4. Berarti yang ada Fe-nya bisa nomor 1, ya kan? Tapi yang umum ya, yang paling umum di situ adalah 1 dan 5. Ya, 1 dan 5. Untuk nomor 4 ini ada Fe tapi mengandung Cu juga ya. Berarti kalau yang ditanyakan pasangan mineral yang mengandung besi adalah 1 dan 5. Yaitu hematit dan magnetit. Berikutnya nomor 34, sifat paramagnetik yang paling kuat. Nah, ini kan dilihat dari apanya paramagnetik gitu kan.
ya, paramagnetik. Ini dilihat dari jumlah elektron tak berpasangan. Semakin banyak jumlah elektron yang tak berpasangan, berarti semakin mudah ditarik oleh magnet. Coba yang pertama saya tuliskan konfigurasi elektronnya untuk Cu, ya. Untuk Cu nomor atomnya 29, berarti saya gunakan argon 18, 4s2, 3d9. Nah, ini tidak boleh, harus diganti 4s1, 3d10. Berarti D-nya penuh, S-nya terisi 1, berarti hanya satu elektron tak berpasangan. Berarti hanya ada satu elektron tak berpasangan. Sedangkan yang B adalah Ni 28, yaitu argon 18, 4s2, 3d8, S-nya terisi penuh, D-nya, nah hati-hati, D-nya kan 8, kita isi 8, saya gunakan warna lain biar jelas, ya. D-nya terisi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang tidak berpasangan ada 2 elektron. Oke, saya lanjut yang C, yaitu besi, ferrum, ya. 26 Fe, berarti argon 4s2, 3d6. Oke, berarti S-nya penuh, tinggal D-nya. Oke, D-nya terisi 6 elektron. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 elektron tak berpasangan. Oke, berarti sekarang kita mangan 25. Yang D 25 mangan, berarti argon 4s2, 3d5. Berarti D-nya terisi 5 elektron. Oke, kita isi. D-nya kita isi dengan 5 elektron. Berarti di sini lebih banyak, ya, dari Fe. Ada 5 elektron tak berpasangan semuanya. Nah, sekarang tinggal yang terakhir, yaitu unsur kromium 24Cr, argon 4s2, 3d4. Ini ada pengecualian, diganti 4s1, 3d5. Berarti dari sini S-nya ada 1 elektron yang tak berpasangan, D-nya ada 5. Berarti totalnya ada 6 elektron yang tak berpasangan. Berarti yang paling kuat adalah kromium 24. 35. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, Zn dianggap bukan. Zn itu nomornya 30. Ya, kita tulis konfigurasi elektronnya 18, 4s2, 3d10. Berarti S dan D-nya terisi penuh, ya. S-nya terisi 2, D-nya terisi 10. Berarti jawaban yang paling tepat karena mempunyai subkulit 3D yang terisi penuh, yaitu yang A. Berikutnya, bilangan koordinasi nikel pada ion NiCN 4 kali muatannya 2-. Bilangan koordinasi itu sama saja dengan jumlah ligan. Kalau ada senyawa Ni, Cn 4 kali 2-, lah Ni ini sebagai atom pusat. Sebagai atom pusat, lah Cn ini sebagai ligan. Lah Cn-nya berapa kali? 4 kali. Berarti ligannya 4, otomatis bilangan koordinasinya juga 4. 37. Ada rumus molekul ion kompleks yang tersusun dari besi dengan bilox 2+, berarti Fe-nya 2+. Ada 2 ligan tiosulfato S2O3. Ini 2 kali, muatannya 2-.
dan 4 ligan siano Cn min. Ya. Di sini kita hitung total muatan kompleksnya dulu. Berarti ini 2 plus min 2 kali 2 min 4 ditambah dengan min 1 kali 4 juga min 4. Hasilnya adalah min 6. Berarti muatan kompleksnya adalah 6 min atau min 6. Kita tuliskan berarti Fe dalam kurung S2O3 berapa kali? 2 kali, karena 2 ligan tiosulfato dan 4 ligan siano dan muatannya 6 min. Berarti yang paling tepat di sini adalah yang B. Berikutnya 38, nama yang benar untuk senyawa kompleks CONH3 4 kali Cl2Cl. Berarti di sini ada CO, ada NH3 4 kali, ada Cl2, terus ini ada Cl. Nah, di sini kan indeksnya sama-sama 1. Kita kalikan silang, berarti Cl-nya nanti min 1, otomatis muatannya di sini plus 1. Karena muatan kompleks dan atom yang di luar ini muatannya selalu berlawanan. Kalau satunya plus, satunya minus. Berarti nanti ini CO NH3 4 kali ya, Cl2 terus ini Cl di luar. Berarti kita hitung di sini muatannya plus ya. NH3 ini netral 0, Cl itu min 1 kali 2 min 2. Berarti CO ditambah 0 ditambah min 1, muatannya plus 1. Berarti CO-nya nanti di sini min 1 kali 2 ya, berarti min 2. Berarti 1 ditambah 2 berarti plus 3. Berarti CO-nya plus 3. Berarti memberi namanya adalah untuk CONH3 4 kali Cl2 muatannya plus, berarti kita awali dari ligan yang netral ini dulu, jumlahnya 4 berarti tetra ya, namanya amin berarti tetra amin, Cl-nya 2 berarti dikloro. Karena muatan kompleksnya plus maka pakai bahasa Indonesia, tidak perlu ditambahi at, berarti kobal gitu aja. Kobal tadi muatannya CO-nya plus 3, berarti kobal 3. Berarti untuk nomor 38 yang paling tepat adalah yang D, dikarenakan di luarnya ini ada Cl, berarti kita tambahkan klorida. Berarti tetraamin dikloro kobal 3 klorida yang D. 39, suatu ion kompleks terbentuk dari CO3+ atau plus 3 ditambahkan 4 ligan NH3 dan 2 ligan Cl-. Berarti ini 3 ditambah 4 kali 0 netral ditambah 2 kali min 1. Berarti 3 ditambah 0 ditambah min 2. Hasilnya plus 1. Berarti muatan kompleksnya adalah plus 1. Berikutnya untuk nomor 40, nama ion kompleks ini adalah, di sini ada H2O, ini ligan netral, OH- ini ligan bermuatan negatif, berarti memberi namanya netral disebut lebih dahulu. Berarti tetra itu 4, ini H2O-nya 4 kali, berarti tetra. Aquo itu dari air H2O, terus ligan OH jumlahnya 2 berarti di. OH itu hidrokso, karena muatan kompleksnya plus berarti pakai bahasa Indonesia besi. Lah besinya besi berapa? Kita hitung di sini. Kan ini Fe ditambah 2 kali OH ditambah 4 kali H2O, hasilnya plus 1. Nah, Fe ditambah 2 kali OH itu min 1 ditambah H2O itu 0 netral ya, plus 1. Berarti Fe ditambah min 2 ditambah 0 hasilnya plus 1. Berarti Fe nya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti besinya muatannya adalah besi
Jadi nama yang paling tepat adalah tetra aquo dihidrokso besi 3, yaitu yang A. Demikian pembahasan untuk materi kimia unsur kimia kelas 12. Pesan dari saya, seorang guru itu adalah orang yang mengajarkan kemudahan, bukan malah menjelaskan kerumitan. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat dan semoga bisa mempelajari kimia unsur dengan baik. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.